Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Supoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, tema saat ini masih berkaitan dengan tema kemarin, yaitu bagaimana hidup beriman di tengah badai kehidupan. Bagaimana hidup beriman di tengah badai kehidupan. Apa yang dilakukan? Salah satu cara adalah meyakini bahwa Yesus akan menolong kita. Allah, Tuhan menyertai kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama periksa bacaan Alkitab yang kemarin kita sudah sekilas lihat, tapi kita akan spesifik perhatikan pada firman Tuhan berikut ini pada Injil Matius 14. Mari kita cermati, saudara. Injil Matius 14 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 14 ayat 24 sampai dengan 27 yang demikian sabdanya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 24 sampai dengan 27. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang mau kita cermati, hidup penuh dengan pergumulan, kesulitan, persoalan, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Tapi hidup di dalam Tuhan ada jaminan bahwa Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita cermati pada bagian ini. Dikatakan ayat 24 bahwa murid-muridnya sudah berlayar dan diombang-ambingkan oleh ombak yang tinggi karena ada angin yang mengganggu, yaitu angin sakal dari arah depan. Dan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kenapa? Karena Yesus penuh kuasa. Kenapa? Karena Yesus peka. Kenapa? Karena Yesus mau menolong murid-muridnya. Ketika orang beriman punya pergumulan, tantangan, dilanda badai kehidupan dan persoalan, maka Yesus mendekat untuk menolongnya. Sayang sekali, kadang-kadang seperti para murid, kita tidak peka. Sang guru datang, juru selamat, Mesias hadir, malah mereka ketakutan dan berteriak, "Itu hantu!" Tidak peka. Tapi yang luar biasa adalah ayat 27. Ayat 27 dikatakan, tetapi segera, bukan nanti, segera, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Luar biasa. Kepekaan Sang Mesias pada orang-orang yang beriman ketika menghadapi badai kehidupan, kesulitan, persoalan, rintangan datang. Kita harus peka. Luar biasa ketika kita ketakutan, dicengkeram oleh kecemasan yang luar biasa, maka Yesus memberikan tanggapan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Sebab jika Yesus hadir,
maka pergumulan, kesulitan, dan persoalan itu akan bisa terselesaikan. Karena Allah di dalam Yesus akan menyertai dan memberkati. Ini poin penting hari ini. Oleh sebab itu, kalau kita menghadapi badai kehidupan, kesulitan, dan persoalan, jangan lupa bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tapi harus peka. Dan jangan takut, karena kalau Yesus hadir, maka persoalan akan terselesaikan. Tapi jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa, apa yang dituliskan di sini menjadi keteladanan buat kita. Matius 14 ayat 22-33 yang hari ini kita baca secara khusus ayat 24 sampai dengan 27. Dengan kata lain, bila menghadapi badai kehidupan, yakinlah Tuhan pasti menolong. Hanya kita harus peka dan kita harus beriman dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita satu hati, kita mohon pertolongan dan berkat Tuhan supaya kita di tengah kesulitan dan pergumulan kita meyakini bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur karena orang beriman di tengah badai kehidupan selalu ditolong Tuhan. Dan perenungan hari ini membuat kami semakin kuat. Meskipun kami punya banyak masalah, kesulitan, dan persoalan, kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.